Go! Keep moving! Now, 200 years later, erudite, dauntless, amity, candor, abnegation. Di awal film, kita diperlihatkan 5 kelompok ataupun faksi yang sekarang sudah pecah belah. Mereka semua sedang memburu Divergent, di mana salah satu para tentara telah membuka sebuah kotak yang sangat rahasia, mendapatkan satu box yang sangat mengerikan untuk bisa dibuka dengan seseorang. Pasukan pemburu ini dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Eric dari faksi Dauntless. Mereka semua adalah para pejuang yang sekarang sedang melakukan pemburuan dengan memburu Divergent. Pemukiman Abnegation yang sekarang diduga mereka semua adalah dalang telah menyembunyikan Divergent, sehingga semua orang pun sekarang sedang menjadi kacau. Divergence. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan sekelompok orang yang sedang diburu. Seorang wanita yang bernama Tris, salah satu Divergent, bersama teman-temannya sekarang menuju ke suatu tempat yang bernama Peter, Ford, dan Caleb. Mereka semua adalah para buronan yang sedang diburu oleh pada faksi yang lain. Kemudian Tris langsung meminta tolong kepada faksi Amity. Sorry, you have to leave. You killed Will. You killed us all. Sungguh tanpa diduga, ternyata penolakan dari faksi Amity ataupun kelompok petani yang damai itu hanyalah mimpi buruk dari Tris yang sekarang baru saja terbangun dari tidur. Sekarang Tris bersama kawan-kawannya sedang bersembunyi di faksi Amity untuk bisa berlindung. Kemudian kita melihat Ford, dia adalah kekasihnya Tris yang sudah berbaur dengan masyarakat yang ada di tempat ini. Namun Tris langsung bertanya kepada Ford, kapan kita akan bertindak untuk bisa melakukan perlawanan. How much longer do we have to stay here for? Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Janine Mithios. Dia adalah ketua kelompok dari faksi Erudite ataupun para ilmuwan yang telah mendapatkan kotak box rahasia yang itu hanya bisa dibuka oleh Divergent, dan mereka semua mengira Divergent adalah buronan. However, only a Divergent could find them. Kembali lagi kepada Tris bersama kawan-kawannya yang telah diterima dari faksi Amity ataupun para petani. Mereka semua yang sekarang sedang melakukan makan siang bersama seluruh para warga. Namun tiba-tiba saja Peter malah mengungkit tentang masa lalu Tris dan keluarganya. Singkat waktu akibat kegaduhan di ruang makan, akhirnya pemimpin dari faksi Amity, dialah yang bernama Joanna Reyes, mengatakan bahwa memang kehilangan seseorang, apalagi orang tua kita, itu sangatlah menyakitkan sekali. Tetapi Tris harus bisa belajar untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan apa yang telah terjadi. Setelah melakukan obrolan yang sangat panjang, tiba-tiba saja para kelompok Dauntless telah datang. Seluruh para kelompok Dauntless yang telah mengikuti Janine langsung datang kepada Joanna untuk bertanya apakah di sini ada seorang Divergent, dengan membawa sebuah alat untuk melakukan pendeteksi.
sehingga seluruh para anak buahnya pun langsung menggiring seluruh para warga untuk masuk ke dalam aula. Sedangkan Trish bersama kawan-kawannya yang sekarang masih bersembunyi di kantornya Joanna, dan Eric bersama para konco-konconya Dauntless yang telah mengikuti Janine, mereka pun terus melakukan pemburuan. Namun sayang sekali Peter yang masih marah kepada Trish, dia pun langsung berteriak. Hey, they're up here! Hey! Go! Hey! Over there! Come on! Come on! Go! Keep moving! Sungguh pengejaran yang sangat brutal, dan mereka pun selamat menaiki kereta yang sedang melaju. Akan tetapi seluruh orang yang ada di kereta tersebut langsung menyuruhnya untuk turun sekarang juga. Mereka semua adalah kelompok non-faksi ataupun kelompok para gembel yang tidak mempunyai sebuah tujuan. Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung menyuruhnya dengan secara paksa. Tobias Eden. I am him. Entah apa yang terjadi, ternyata Ford telah mengetahui semua kelompok ini dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Evelyn. Tanpa diduga, Evelyn adalah ayahnya dari Ford yang sebenarnya bernama Tobias Eden. Dia adalah putra yang telah hilang selama puluhan tahun dan telah diasingkan oleh ibunya sendiri karena mempunyai latar belakang disiksa selalu oleh ayahnya. Someone please tell me what's going on here. Tobias's father was very abusive. Tanpa basa-basi, Evelyn langsung menjelaskan tentang kelakuan Janine Meteor di masa lalu. Dia ingin menjadi seorang penguasa dan memburu Divergent dari masa lalu. Semua orang kelompok ini adalah non-faksi ataupun tanpa mengikuti kelompok yang lain, berdiri sendiri di suatu tempat, dan mereka pun dianggap sebagai gembel. Namun, di mana Ford tidak suka dengan kelakuan ibunya. You willing to kill Janine? Absolutely. Maybe she knows. We're on the same side, Triss. But we're both a threat to Janine. Kemudian Evelyn langsung mengatakan kepada Triss untuk bekerja sama karena Janine mempunyai sebuah pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap Janine bersama para konco-konconya. Akan tetapi rencana tersebut membuat Ford semakin marah. Tobias, please reconsider. Don't you call me that. You want to tuck him in or should I? Singkat cerita, makan malam pun menjadi kacau. Triss langsung menenangkan Ford untuk bisa beristirahat. Bahkan dia langsung melakukan cocok tanam di tempat ini. No more secrets. Singkat cerita, Ford memutuskan langsung pergi bersama Triss dan Caleb. Namun di tengah-tengah perjalanan, Caleb mengatakan bahwa dia akan pergi ke Abigation dan akan melanjutkan hidup di tempat tersebut. I need to go back to Abnegation. Triss yang telah mendengar Caleb telah pergi itu adalah kakaknya sendiri dari Abigation. Namun itu menjadi sebuah keputusan untuk bisa menyelamatkan Caleb karena dia tidak bisa bertarung. Singkat cerita, akhirnya Triss dan Ford melanjutkan perjalanan menuju faksi Kandel. How are you, Ryan? I'm better now. I'm not exactly good for laying low. Have you heard anything about Will? No.
Di faksi Kender terdapat faksi Dauntless, di mana mereka pun malah para menundukkan senjata karena Kender tidak mau kedatangan para buronan. Karena faksi Kender adalah kelompok yang telah menjunjung kejujuran, dan mereka pun mempunyai julukan sebagai hakim, dipimpin oleh seorang pria bernama Jack Kang, mengatakan kepada Ford dan Tris bahwa seluruh selebaran buronan antara mereka berdua dan kelompoknya telah diatur oleh Janine. Namun, di mana Ford mengatakan bahwa Janine lah dalang dari semua telah melakukan pembantaian terhadap faksi Abjuration. Akan tetapi, Ford langsung menyangkal bahwa dirinya bukan seorang buronan, tetapi Janine lah yang telah mengatur semuanya. Yes, we possess such a serum. And use it on us. Singkat cerita, anggota Kender langsung melakukan penghakiman terhadap Ford dan Tris dengan cara menyuntikkan serum kejujuran ke dalam tubuhnya. Maka respon dari otak sampai seluruh anggota badan akan memberikan sebuah kejujuran dengan sangat terpaksa. Untungnya ternyata Ford tidak bersalah. Why did you stay? But I fell in love with Triss prior. Thank you for your candor. Absolved of guilt in the attack on abnegation. Setelah Ford selesai, akhirnya bagian Tris pun langsung melakukan interogasi oleh Jack Kang, mengatakan apakah dia melakukan pembantaian terhadap Abjuration. Namun Tris pun masih menyangkal karena dia tidak merasa melakukan pembantaian. Bahkan Janine lah yang telah menguasai kelompok Dauntless para tentara dengan melakukan uji coba terhadap mereka. Dan akhirnya dengan terpaksa, akhirnya Tris membunuh salah satu dari mereka. I killed my friend. What was his name? Will. Because that's what happens. Thank you for your candor. Triss. I told you that I didn't want to do that. Singkat cerita, kembali kepada Janine yang sekarang telah mengumpulkan para kelompok Divergent yang telah menguasai 5 faksi. Namun, semua subjek percobaannya untuk bisa membuka kotak rahasia ini membuat para Divergent tidak kuat menahannya dan mati di tempat ini. Tetapi Janine terus saja berusaha untuk mencari Divergent lain. Singkat waktu, ketika malam telah tiba, di mana Tris yang sedang nongkrong di atas ketinggian, tiba-tiba saja temannya dari Dauntless telah datang untuk bisa menemaninya. Tetapi dalam perbincangan yang sangat ramah, tiba-tiba saja penyerangan dimulai. Close weapons! Entah apa yang telah terjadi, yang jelas Janine telah mengerahkan seluruh pasukannya untuk melakukan pemburuan terhadap Divergent. Siapapun yang telah tertembak dalam peluru tersebut, selain Divergent, dia akan pingsan. Dan hanya bisa tersadar hanyalah Divergent saja. Why are we the only ones awake? Because we're Divergents. Singkat waktu, Eric pun telah menemukan beberapa Divergent. Mereka pun langsung dites dengan alat dan membunuhnya. That's boring. Sungguh biadab sekali. Divergent hanya setengah ataupun seperempatnya saja dia akan dibunuh. Karena Eric menginginkan 100% Divergent. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, ternyata Trislah yang telah mereka cari untuk dijadikan bahan percobaan. Untungnya Ford telah datang. Untung saja Ford telah datang bersama para teman-temannya untuk bisa menyelamatkan Tris. Tanpa basa-basi menghajar Eric. Look, all I know is she's exactly what Janine needs. I found a way to live with the blood on my hands. Akhirnya Eric langsung ditembak mati. Dan semua orang pun langsung berkumpul setelah sadar. Salah satunya adalah ketua kantor yang bernama Jack Kang.
mengetahui dalang dari semua ini adalah Janine. I had no idea Janine was capable of something like this. Sedangkan di sisi yang lain, Janine yang telah menerima laporan dari anak buahnya yang selamat, ternyata mereka membutuhkan Tris. Bahkan Peter yang sekarang mempunyai rencana bagaimanakah Tris bisa ditemukan. Prove your worth to us. How do I flush her out? Singkat waktu, Tris, Four bersama kawan-kawan yang lainnya dan anggota Dauntless yang sekarang berkumpul di tempatnya Evelyn. 3 orang di antaranya, mereka sekarang akan terjun bebas di atas ketinggian. Lalu, tiba-tiba... Kemudian Evelyn bersama kawan-kawannya pun telah mengetahui pelurunya telah ditembakkan dan menempel seluruh para warga yang telah tertembak. Ternyata itu adalah alat pengendali yang tidak bisa dicabut begitu saja karena bisa langsung mati ketika dicabut. Mereka pun langsung mendapatkan situasi yang sangat dilema. We hand Tris over now. Right. Said you'll have to go through me first. Kemudian Tris yang sekarang merasa terpukul, dia pun telah mengorbankan seluruh teman-temannya dan para warga yang akan mati setiap hari jika Tris tidak bisa menyerahkan diri. Namun, di mana Four langsung menenangkan kepada Tris untuk bisa tetap tegar karena kita bisa melaluinya dan menghibur Tris untuk bisa bercocok tanam malam ini. I love you. Singkat cerita, setelah Tris puas mendapatkan sosis brewok dari Four, dia pun langsung minggat dari tempat ini untuk bisa menyelamatkan seluruh para warga. Singkat waktu, siang hari telah tiba. Dalam perjalanan yang sangat panjang, Tris langsung datang ke Erudite untuk menemui Janine. Dan dia telah menyerahkan diri dengan satu syarat, tidak boleh ada yang mati setelah dia datang ke tempat ini. Where are you going? Just left. She's gone. Tobias! Singkat cerita, di mana Tris langsung ditemui oleh Peter untuk bisa menurut apa yang telah dilakukan oleh Janine, membuka kotak misterius yang telah ditemukan di faksi Abjuration, di mana Peter langsung membawa Tris dalam sebuah ruangan percobaan untuk bisa membuka kotak box ini. Namun karena Peter selalu saja ngoceh, akhirnya Tris pun tanpa basa-basi langsung menghajar Peter. Sayang sekali kaca yang ada di depan itu adalah anti peluru. Namun, di mana Tris langsung menurunkan senjata kepada dirinya sendiri karena Janine menginginkan bahwa Tris harus hidup-hidup. Akan tetapi di belakang Tris, tiba-tiba saja Caleb, sang kakak tercinta, dia adalah keluarga yang terakhir, telah datang, mengambil senjata tersebut, mengatakan bahwa Tris harus berkorban untuk semua orang. Dan ini adalah kesempatan Tris untuk bisa menyelamatkan dunia. Karena rayuan sang kakak yang sangat egois, akhirnya Tris pun langsung masuk ke dalam alam bawah sadar untuk bisa memecahkan 5 kesalahan faksi yang ada dalam box tersebut. Disinilah Tris dimulai. Just help me! Satu persatu simulasi dari faksi pun telah terjadi, di mana Tris telah bisa menyelamatkan ibunya di alam bawah sadar. Dan sekarang, di mana Tris telah mengalami fase untuk bisa memecahkan Abjuration. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Four langsung datang untuk bisa menyelamatkan Tris. Semua para pasukannya pun langsung membawa senjata untuk bisa melakukan penyelamatan. Namun ternyata ini masih ada di dalam alam bawah sadar.
security. You know me, scary boyfriend skills. Sungguh sangat menyakitkan sekali. Tetapi Tris sekarang sudah legowo. Dia pun langsung menerima apa yang sekarang sudah terjadi. Karena situasi yang sekarang sedang dialaminya itu benar-benar tidak nyata. Bahkan dia mengetahuinya. You're not innocent. Actions in one day. Sedangkan di dunia nyata, di mana Tris sekarang sudah benar-benar hampir sekarat, meminta kepada Janine untuk bisa menghentikan simulasi. Karena bisa jadi bahwa Tris akan mati sekarang juga. Akhirnya simulasi pun telah dihentikan. Selang beberapa lama kemudian, Tris yang sekarang sedang beristirahat langsung ditemui oleh Caleb sang kakak tercinta. Dia mengatakan terus saja dengan kata-kata sangat egois. She killed our parents. Our parents brought that on themselves. Alright, family reunion's over. It's time to go. Setelah menurut mereka Tris cukup untuk beristirahat, dia pun telah melihat Ford telah dikurung di suatu tempat. Sehingga dia pun mempunyai sebuah alasan untuk tetap melanjutkan, supaya bisa melihat Ford tetap hidup. Akhirnya simulasi terakhir pun langsung dimulai. Stop! Bring her back! 77 is no longer viable. Sekali. Dalam alam bawah sadar, Tris telah terjatuh dari ketinggian yang sangat mengerikan, membuat Tris langsung meninggal dunia. Membuat Janine benar-benar sangat kecewa dan menyesal apa yang telah terjadi. Semua orang pun langsung membawa Tris ke kamar mayat untuk bisa dikuburkan karena Tris sekarang sudah meninggal. Namun apa yang terjadi? Ketika itu juga tiba-tiba saja Ford langsung datang. Ternyata Ford sudah merencanakan ini semua bersama Peter. Hey, Ford, come on. That was pretty good, right? And I shot her up when she was all freaking out about you. Sungguh tanpa diduga, ternyata Peter masih ada di pihak yang baik. Dia pun telah menolong Tris untuk bisa menyuntikkan suntik mati suri, sehingga dirinya benar-benar tidak mengalami kematian. Namun, Tris meminta kepada Peter untuk bisa mengambil kotak box itu, karena itu sangat penting yang telah disembunyikan oleh keluarganya Abigail. Pasti ada sesuatu hal yang harus mereka cari. Namun di sisi yang lain, Peter langsung memberikan akses kepada Tris dan Ford. Hey, hold up. Setelah ruangan keamanan dikuasai oleh Peter, di mana dia pun telah bisa memberikan akses kepada Tris dan Ford untuk masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut terdapat sebuah kotak box untuk bisa diambil. Namun Tris berubah pikiran, dia mempunyai sesuatu yang lain untuk bisa memecahkan teka-teki ini dan membuka kotak box yang berisi pesan yang sangat rahasia. Dan akhirnya Ford menyetujuinya. Live my life apparently. Singkat cerita, kembali lagi kepada alam bawah sadar, di mana Tris akan menyelesaikan satu tahap lagi untuk bisa menguasai dari faksi MIT, yaitu adalah faksi perdamaian. Tris yang sekarang sudah belajar dari faksi MIT, dia pun harus berdamai dengan diri sendiri. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu penyerangan. Hampir saja Tris telah putus asa dan dia pun terbawa suasana. Namun selalu mengingat bahwa ini adalah bukan hal yang nyata, akhirnya Tris benar-benar merelakan semuanya sekarang telah terjadi. Ketika pintu telah dibobol, tiba-tiba saja Janine langsung meminta kepada anak buahnya jangan membunuh Tris, karena sekarang pesan dari terdahulu yang berada di dalam kotak box itu telah dibuka. Dan tanpa diduga, ternyata Divergent adalah makhluk yang langka dan itu harus dilindungi. These will be the Divergent.
They are the true purpose of this experiment. Sungguh tanpa diduga dalam pesan tersebut, ternyata semua orang yang berada di dalam dinding, mereka semua adalah kelinci percobaan untuk bisa menuju Divergent. Dan semua tanggapan yang telah diberikan oleh Janine ternyata salah. Divergent adalah pengacau, tetapi yang betul adalah Divergent adalah sebuah solusi. Bury the box. Kill them both. No! No! Don't move! Drop! Oh, Janine. Untung saja Evelyn bersama para konco-konconya langsung datang menolong Tris yang sekarang hampir dibunuh oleh Janine. Di mana Tris dan Ford langsung mengatakan kepada Evelyn bahwa pesan yang telah diberikan oleh para pendahulu benar-benar sangat mencengangkan sekali. Sehingga pesan tersebut langsung tersebar ke seluruh warga yang ada di dalam dinding untuk bisa menuju luar dinding supaya bisa mengetahui dunia luar. Semua orang pun langsung berbondong-bondong untuk bisa bebas dari semua percobaan. These will be the Divergent. Are the true purpose of this experiment. Simulasi 5 kelompok dari berbagai kalangan, mereka pun langsung bersatu padu untuk bisa membebaskan dirinya masing-masing, berbaur dengan semua orang dan menuju dinding supaya bisa melihat dunia luar. Sedangkan di mana Janine sekarang bersama Evelyn tanpa basa-basi langsung dibunuh. You'll never find out. Ya, sayang sekali film pun harus berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia ke DAGC? Langsung saja ditulis di kolom komentar. Kalau kalian belum paham tentang film ini, sequelnya ada sequel yang sebelumnya. Dan pada film ini ada sequel lanjutannya. Tapi jangan khawatir, dan kita pun pasti bertanya-tanya, ada apakah di luar dinding tersebut? Apakah ada makhluk yang sangat mengerikan atau ada kekacauan yang sangat rumit yang tidak bisa dipecahkan? Akhirnya seluruh para pendahulu membentuk dinding yang sangat tinggi untuk bisa melakukan kelinci percobaan kepada seluruh manusia yang ada di dalam dinding, menghasilkan Divergent. Dan mereka menginginkan Divergent untuk bisa menjadi solusi masalah yang ada di dalam dunia ini. Memang film yang sangat-sangat mengesankan sekali. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan di sequel selanjutnya. Oh, bagaimanakah Tris bersama Ford akan menyusuri dunia ini? Kita akan lihat saja nanti dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan sequel selanjutnya bersama film-film terbaru hanya di DAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.